jaga malam. Yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Komunitasmu makin asik di Jaga Malam. Selamat kemana Merari Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, malam yang spesial kita balik lagi di Dialog Pasca Pemilu. Dan malam hari ini yuk ngobrolin pemilu sama santriwati. Wah, kira-kira mereka berpolitik juga gak ya? Langsung ketawa. Tapi pasti, soalnya kan meskipun santriwati harus ada pemimpinnya ya. Iya. Emang harus dimulai dari bawah kan ya? Iya. Kalau nggak salah itu ada hadisnya atau ayatnya gitu ya? Iya kan? Berat. Ya begitulah kira-kira. Tapi yang pasti mereka itu udah 17 tahun semua dan udah berapa kali ikut dalam pesta demokrasi? Sekali 2024 ini cuman. Iya, kalau saya iya. Iya, Grace Iya. ya. Oke. Ya, for your information teman Bro 2, malam hari ini kita ketemu sama teman-teman santriwati dari Pondok Pesantren Nanukoyah daerah Lubang Saputri. Dan tentu saja Farida itu barengan sama Grace ini yang di samping Farida banget ya. Terus dia itu nama lengkapnya Grace Naili El Hasanah. Lumayan panjang. Kamu cukup ingat aja Grace gitu. Kemudian ada Nafisatul Khalida. Panggilnya siapa? Nafis. Kemudian ada ini Adinda. Kok Adinda? Fitriani. Oke. Ya. Maaf, belum ngelirik soalnya. Terus ada Nurul Kamaria, Sofi ya. Ya. Kemarin ikut semua pasti ya pas 14 Februari ya. Ingat banget aku Valentine. Nah kalau teman-teman di situ pulang nggak sih pas ini pencoblosan? Pulang. Ada yang pulang, Ada yang enggak. Soalnya biasanya kan disediakan TPS khusus ya kan? Enggak kalau di pondok. Kayak enggak ya? Pulang enggak kan ada dari TPS. rumah. Dari pemerintah. Iya. Berarti ada beberapa sih kemarin tuh teman Pro 2 yang pas 14 Februari tuh ada TPS khusus yang itu salah satunya ada di pesantren dan salah satunya lagi ada di rumah tahanan itu TPS khususnya. Jadi bisa pindah gitu. Kalau Ani kan jauh. Iya, nggak mungkin pulang. Iya, for your information juga teman Pro 2. Ani tuh dari Kalimantan loh. Terus gimana kemarin? Pas 14 Februari? Nggak ikut. Nggak pulang. Oh, golput. Iya, Bantu doa itu. Jangan dicontoh ya. Bantu doa aja. bantu doa ada di belakang. Iya. Tapi gimana sih teman-teman kalau di pesantren itu pas ngikutin pesta demokrasi untuk memilih pemimpin negeri ini? Coba Grace, gimana Grace? Tapi kalau soal pemimpin kan pastinya milih-milih ya. Iya dong, Iya. harus milih yang Iya, sesuai kalau- kata hati. Iya. Terus? Yang adil, yang jujur pastinya gitu. Kalau di pondok sering teman-teman itu membicarakan tentang sifat pemimpinnya itu dulu. Gitu. Ya sesuai dengan Al-Quran dan Iya. hadis ya. Kalau nggak ada yang sesuai nggak milih. Ya kalau teman-teman itu kan gosipnya itu. Gosipnya aja. Iya. Ada nggak sih yang kalian tuh di dalam gitu yang berbeda pendapat sampai kekeh banget, sampai nggak nyapa berhari-hari, kayak misalnya pendukungnya A sama B gitu? Iya, demo. Ada Sering nggak? demo. Ada. Di dalam tuh ada pergolakan kayak gitu juga nggak sih? Ada keteguhan masing-masing. Iya, ada keteguhan masing-masing. Iya. Misalkan si A, saya pilih A, kamu kok B sih? Kalau B ini gitu. Tapi nggak sampai bertengkar kan? Enggak. Nggak boleh. boleh. Oke, kita mulai dari Sofi. Kalau Sofi, sosok pemimpin yang seperti apa sih yang diharapkan? Yang pastinya sih yang peduli rakyat. Karena kan seorang pemimpin itu dari rakyat kembali ke rakyat lagi. Aku juga gitu sih. Jadi kalau nanti aku nggak dapat apa-apa dari pemimpinnya, oh berarti ada yang salah dengan pilihanku. Benar. Karena kadangkala kalau pemimpin itu di depan aja yang gembar-gembor, ternyata kalau sudah jadi mah gak ada apa-apanya. Jadi kita lihat dulu dia
dari biografinya dia dari keluarga apa seperti itu, biar kita gak kecolongan gitu. Kalau kecolongan kan hasil suara kita kan ya sia-sia seperti itu. Kampanye heboh. Iya. Kalau udah jadi nggak ada Iya, apa-apa nggak gitu ada ya. apa-apa. Wah itu nggak asik juga sih. Ani, pilkada serentak juga nggak sih Kalimantan tahun ini? Serentak ya mungkin ya. Dia nggak pulang juga nih kayaknya nih kalau serentak nih. Soalnya yang nggak pulang nggak kedengeran kabarnya gitu. Iya. Jadi bantu doa lah, pemimpin yang baik pastinya. Iya, pemimpin yang baik Iya, pastinya. pastinya yang adil, yang jujur juga. Ya, yang peduli rakyat juga pastinya. Beda, kita beda gubernur. Tapi satu presiden, tenang aja, satu presiden. Ya pasti tetaplah menyuarakan suara hak rakyat itu, meskipun tidak langsung masuk ke TPS kemarin ya nih ya. Iya. Tapi jangan dicontoh loh teman Pro 2. Adi nih. Jangan ya. Karena dia jauh, terkendala soalnya jarak nggak dan bisa. waktu. Kalau Halil gimana? Kalau saya sendiri kan sama kayak Mbak Ani nggak pulang. Bukan niat golput sih, tapi memang jarak juga. Saya kan dari Jember. Jadi saya itu dengar kabar dan gimana pemimpin-pemimpin itu dari koran. Saya sering baca koran. Oh, kau suka baca politik dari koran? Iya. Karena medianya santri dari Dari koran. koran seperti itu. Jadinya setiap hari harus di update koran ya. Kalau semisal korannya belum diganti ke itu ke bidang pelayanan. Iya. Nah, di bidang pelayanan, Mbak minta tolong korannya, oh masih belum datang, dia bentar lagi langsung diganti seperti itu. Jadinya harus benar-benar baca biar Si tahu. paling kepo ini. Iya. Informasi. Kalau keinginan saya sendiri sih pemimpin yang tanggung jawab dan yang bisa amanah seperti itu. Iya. Contohnya? Jangan dong. Jangan bahaya. Contohnya bahaya jangan. Contohnya bapak ibu saya di rumah. Gitu dong. Iya kayak bapak sama ibu saya di rumah sangat amanah dan tanggung jawab sekali. Nah, itu mereka kan juga pemimpin, terus kita Iya, juga calon pemimpin gitu. Nah, kalau kalian mendefinisikan dunia politik kita saat ini tuh kayak gimana sih? Ini politik ala santri nih ya. Dunia politik kita kayak gimana nih sekarang nih, Grace? Kan kalau kadang ada pemimpin yang seperti yang dikatakan Bakom tadi, ya, Gimana? Gempar di awal. Iya, gempar di awal, tapi ketika sudah jadi pemimpin tidak ada apa-apanya, seperti tong kosong nyaring bunyinya gitu. Dan tidak membedakan antara santri dan tidaknya. Kadang ada yang memandang sebelah mata santri gitu. Karena kami seorang santri gitu. Kadang ada yang gitu. Oke, padahal ya katanya untuk pemilu tahun ini loh teman Pro 2 itu penyumbang yang lumayan besar itu memang dari generasi mudanya, dan salah satunya itu memang dari santri. Bahkan ada beberapa pemimpin, calon pemimpin itu yang memang membidik suaranya itu terbanyak dari golongan anak muda gitu. Tapi Grace ngerasa nih yang di pesantren kok dikesampingkan ya gitu. Oke. Nah, kalau misalnya nih calon pemimpin itu berasal dari golongan orang terpelajar dan itu berasal dari pondok pesantren. Gimana kalian bersikap? Ayo. Gimana kalian bersikap? Ayo Nafis. Kalau saya sih terpelajar dari pondok pesantren juga calon pemimpinnya. Ya, kalau saya sih 100%. Wih. Karena sudah paham. Yakin. Karena sudah paham bagaimana di pondok pesantren seperti apa. Jadinya mungkin saja tidak akan dikesampingkan lagi seperti itu. Ilmunya udah ada gitu ya. ilmunya sudah Beda lagi loh teman Pro 2. Freddy itu nggak bilang pimpinan pondok pesantren ya, tapi berasal dari pondok pesantren gitu. Iya. Misalnya alumni gitu loh. Pernah mondok. Pernah mondok. jadi santri kayak gitu. Jadi Nyantri. santri gitu. Tapi jangan salah, mungkin
di luar sana ada beberapa orang yang tidak setuju dengan itu. It's okay, itu pendapat kamu Iya, gitu pendapat. ya. Dia untuk Tapi pendapat. kalau Grace sama teman-teman di sini, wah aku dukung banget. Satu circle sih. Well, jangan kemana-mana ya. Jaga Malam masih bakalan balik ke ruang dengar kamu. Pastikan masih barengan sama Farida di Dialog Pasca Pemilu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Teman Pro 2 masih bersama Farida di Jaga Malam Dialog Pasca Pemilu barengan sama teman-teman santriwati dari Nukoyah. Wah, tadi udah tahu banyak tentang sosok pemimpin yang mereka harapkan sih ya. Ya, kita udah memilih pemimpin untuk negeri ini, tinggal nunggu pelantikannya aja. Terus kita juga memilih wakil-wakilnya kita tuh, karena DPR kemarin udah barengan nih sama presiden ya. Iya. Mulai dari DPRD, DPR provinsi, Iya. kemudian DPR pusat. Pusat. Tuh, sama DPD-nya juga lengkap. Sampai kemarin pada bingung ya, Iya. saking banyaknya calon ya. Banyak. Bingung. Bingung. Aku salah nyoblos. Iya, tapi yang nggak bingung ada di sini. Ani. Iya, Dia nggak bingung deh. Sama Nafis, nggak bingung. Berdoa saja. Yang terbaik. Iya. Kemudian kan kita udah sama-sama milih nih tuh wakil rakyatnya kita yang nanti akan menyampaikan aspirasi-aspirasinya kita, kemudian keluhan-keluhannya kita di bawah gitu. Kalian merasa sudah memilih yang tepat nggak sih, Sofi? Kalau saya merasa ya itu pilihan saya sudah tepat seperti itu. Dan semoga pilihan saya itu sangat-sangat peduli terhadap rakyat, apalagi tentang pendidikan. Ya. Karena sekarang itu anak muda harus benar-benar pendidikannya itu harus matang seperti itu. Oh, Ani setuju nggak sih kalau misalnya figurnya kita itu harus berasal dari tokoh yang peduli pendidikan? Benar, betul. Setuju banget. Karena kan memang pendidikan itu, apalagi pendidikan ya dari apa ya, dari pemimpin dulu kan. Kan pemimpin yang mengurus, ya yang mengurus. Kalau gimana kalau pemimpinnya saja kurang pendidikan, gimana dengan rakyatnya yang mau apa ya? Ya. Mau itu, Yang mau Mengaplikasikan gitu ke rakyat. Oh, berarti gini loh teman Pro 2, nanti kalau misalnya wakilnya kita atau pemimpinnya kita di atas tuh bukan dari figur pendidikan, nanti jangan-jangan kita ngeluh soal pendidikan, Iya. dia diam aja gitu, Diam aja. karena dia nggak ngerti. takutnya ekonomi aja yang dikedepankan. Iya, bisa. By the way, kalian pernah dengar money politik gak sih? pernah. Iya. Nafis, setuju nggak? Money politik itu harus musnah nih dari dunia politiknya kita. Iya. Harus setuju. Tapi yang selama ini kita bingung nih, gimana caranya? Kalau versinya santri gimana kira-kira caranya supaya money politik itu inilah berkurang atau bahkan mungkin tidak ada? Pastinya dari kesadaran diri sendiri lah. Pastinya kalau money politik itu sudah pasti dalam politik gitu. Iya. Untuk mungkin mengurangi tidak itu? terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi, pasti Iya. terjadi. Oke, kalau untuk mengurangi itu nggak, kalian punya sesuatu pandangan misalnya, oh nanti ini harus dibacain ayat Al-Quran sering-sering nih kayak gitu. Misal. Kalau medianya sendiri itu kan tulisan. Nah, terus? Buat esai terkait itu. Mungkin bisa dibaca oleh mereka-mereka yang money politik gitu. Ya, aku juga berharap sih semoga sadar. Kan dari kesadaran diri sendiri. Karena kalau terus berkelanjutan, money politik itu terus berkelanjutan. Rakyat itu hanya kalau yang kurang pendidikan, mereka
kalau dikasih uang, semisal dikasih uang, wah pemimpin ini yang apa ya, yang peduli rakyat. Tapi itu sesungguhnya uang itu punya rakyat, bukan. Kalau menurut saya uang itu punya rakyat, bukan punya mereka untuk kami seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kalau orang-orang yang sudah ngerti pendidikan atau sudah tahu money politik itu, mereka menjauhi. Kebanyakan kalau insya Allah kalau kalangan santri memang menjauhi hal itu, dan mereka yang mau mendekati santri, mereka juga pikir-pikir seperti itu. Tahu halal yang haram mana gitu. Iya, jadi nggak segampang misalnya di luaran sana gitu ya. Amplop bertebaran itu. Jadi kalau misalnya mau masuk santri itu masih pikir-pikir gitu. Ya, I know. Wah, gimana nih teman Pro 2? Seru nggak? Seru ngomongin politik. Karena teman-teman, aku yakin kalau santriwati itu memang tidak bersentuhan langsung dengan politik. Kalau misalnya mahasiswa di luar itu masih masih. Ada yang memang ikut secara langsung, entah menjadi tim sukses kah, entah ikut kampanye kah, dan lain-lain gitu. Tapi yang pasti sosok pemimpin yang diharapkan sama sih sebenarnya. Harapannya tuh sama, ingin yang baik dan yang benar ya. Benar, pastinya. Bener. Tak lagi pilkada loh, kita bakalan memilih kalau untuk Sumenep nih. Beda-beda. Nafis kalau sama Ani enggak. Tapi Nafis, Jember itu masuk pilkada serentak juga gak sih? Kurang tahu, iya kayaknya. Berarti bakalan milih ini pemimpin untuk daerahnya juga ya, ntar lagi ya. Wah, kalau Sofi sama Grace ngebayanginnya Sumenep nanti dipimpin oleh orang yang seperti apa? Ya sama. Pasti berpendidikan, Terus? jujur, adil, ya sempurna gitu. Oke. Jujur, adil, Jadi udah makmur. berpendidikan juga. Oke, sekarang udah ada ini nggak? Udah ada gambaran? Oh, nanti ini gitu, yang sering baca-baca gitu. Nanti ini nih. Ada. Ya kan sudah bentar lagi. Ini udah coklat banget gitu. Selesai dah. Sudah masuk DPT semua kan? Sudah masuk kan? Udah ada gambaran-gambaran yang seperti itu gitu ya. Nah, kita berandai-andai lagi nih. Ya, kan memang setelah pemilihan, setelah pemilu gitu, kita kan lagi nunggu pelantikan untuk presiden dan wakil presiden gitu ya. Sama nunggu pelantikan juga untuk DPR itu yang rencananya kalau Sumenep itu kalau nggak salah di 20 Agustus. 20 Agustus ya. 20 Agustus. Ya benar sekali. Iya, terus nanti kita bakalan lihat nih action-actionnya dari wakil-wakil rakyat kita di gedung DPR nih tentu saja. Nah, kalau seandainya teman-teman nanti diberi kesempatan untuk berada di dunia itu gitu. Kok kayaknya jauh ya, kok kayaknya nggak mungkin ya gitu. Gak ada kata yang nggak mungkin, Mungkin aja. Apalagi ada yang adik iparnya anggota gitu kan ya. Ya kan mungkin aja gitu ya. Kemungkinannya besar. Oke, bidang apa yang ingin kalian benahi di kabupaten kita? Menurut kalau saya pribadi, pendidikannya. Karena SDM di Madura ini minim. Terus menurut saya yang harus sangat-sangat dibenahi bukan hanya di budayanya atau di keseniannya, tapi yang paling penting itu di pendidikannya. Kalau pendidikannya sudah Bagus. SDM-nya sudah bagus, otomatis di Sumenep ini bisa mengembangkan semuanya. Seperti itu. Karena kalau pendidikan sudah berkembang, maka otomatis semuanya akan berkembang. Oke. Grace, menurutmu pesantren bisa melakukan itu? Bisa. Oke. Saya sudah berpendidikan. Insyaallah. Iya. Gimana nih kalau
misal sistem pendidikan yang ada itu kan banyak sekali ya di sini. Kayak misalnya sekolah negeri, kayak SMA, SMP, SD itu banyak gitu. Kalau misalnya di-combine dengan pendidikan pesantren yang sekarang memang udah mulai dilirik juga sih. Sekolah-sekolah negeri itu sudah mulai menerapkan kajian sore, terus ada ngaji kitabnya juga, ada diniyahnya gitu. Seberapa berpengaruh sih nanti sama kualitas pendidikannya kita? Ya sangat berpengaruh pastinya karena ketika kan pasti yang diajarkan ilmu agama, maksudnya seperti diniyah, kajian-kajian kitab, mengaji kitab. Karena menurut saya itu ilmu agama itu sangat penting. Nah, iya. Oke. Ya, biasanya kalau sudah ilmu agama dan ilmu yang umum itu sudah balance, maka komplit. Akan komplit, Kak. Kalau sudah balance berarti mereka sudah wah, ini berarti mereka sudah langsung cus nanti. Ya, nggak usah ini anu berarti mereka sudah tahu sebentar lagi sudah ada belokan, sebentar lagi ada tanjakan, sudah mereka paham. Oke. Hambatan teratasi, masalah terselesaikan gitu ya. Iya. Teman Bro 2. Jadi kalau ngomongin politik sama santri ya seperti itu kira-kira. Kalau misalnya di dalam pesantren itu ada juga riwehnya, ternyata nggak semuanya apatis gitu. Nggak kemudian mereka apatis, tapi tetap setiap pemilu, pilkada itu yang memang sudah masuk DPT, mereka akan diberi kesempatan nih untuk menyalurkan hak suaranya. Entah mereka nanti dapat izin pulang ataupun melalui TPS khusus yang disediakan di sana, karena ada di beberapa pesantren gitu. Kebetulan karena Nafis sama Andi kemarin gak pulang, jadi nggak tahu dia riwahnya seperti apa gitu. Ya dan nanti kita bakalan balik lagi, pastikan kamu stay tune bareng sama Proda. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Terima kasih teman Pro 2, masih bersama Farida di Jaga Malam. Kamu bisa stay tune di FM 94,6 di RRI Digital dan juga bisa di rri.co.id atau bisa nonton kita langsung ada di YouTube-nya RRI Sumenep di RRI Sumenep Net. Masih barengan sama Grace dan kawan-kawan nih. Belajar berorganisasi emang baik sih dilakukan sejak dini, bahkan di tingkat sekolah aja kita udah belajar tuh mulai dari OSIS gitu kan. Terus kalau di pondok organisasi selain OSIS, kalau di sekolah itu ada organisasi apa nih? Banyak. Salah satunya organisasi daerah. Organisasi daerah di pondok. Orda. Oh, itu kayak ngumpul nanti Iya. sesama Iya. daerah Iya. gitu ya. Per daerah mempunyai organisasi tertentu gitu. Ini bagian dari politik loh. Jadi Iya, belajar berpolitik di berbelajar. sini. Politiknya belajar di situ Ini. juga gitu. Nah, apa yang kalian pelajari dari Orda ini? Ya bagaimana caranya berorganisasi. Iya, menjadi pemimpin yang baik gitu. baik. Karena di sana sudah terprogram, agenda-agendanya sudah terprogram gitu. Emang ada agenda apa sih? Banyak. Setiap organisasi daerah mempunyai program yang berbeda gitu. Misalnya kalau Grace di mana? Saya kan dari timur, dari timur daya. Jadi organisasinya namanya Istida. Oke, salah satu programnya apa? Mimpin sholawat. Wow. Ya, mimpin sholawat gitu. Iya. Kalau Sofi? Sama Ekstida juga. Oh gitu, kan? dan Berdaya juga ya? Iya, di Berdaya juga. Kalau ini Sendirian dia? Hah? enggak. Oh ada ya? Ada. Ada. Organisasi kalau sendiri. Apa nih, apa? Iksa GG kalau dia. Ikut yang di Madura karena kan komunitasnya sedikit dari Kalimantan nggak terlalu banyak gitu. Jadi ikut yang Madura. Iya, itu kan? Iya. Iya. Dia hampir sendirian. Jadi dia nebeng ke yang lain. Kalau teman-teman Jember banyak ya?
lumayan. Tapi kalau sekarang udah lebih banyak Kalimantan. Soalnya banyak yang berhenti itu. Oh, gabung juga? Enggak. Iksaj Iksaj. Oh, ada ya. Jadi dari situ tuh belajar berpolitiknya. Kan kalau pemilihan itu pasti ada, oh nanti ini ya, kayak gitu juga. Di setiap daerah gitu. Iya. Pemilu. Siapa yang mau Kayak dijadiin pemilu. ketuanya, wakilnya itu. Ada pemilihan kayak pemilu itu, wis. Oke, ada koordinatornya nggak sih? Iya. Iya. Ada tukang kampanyenya juga nggak sih? Ada. Waduh. Heboh-heboh Iya ada. Iya ada brosurnya juga kayak gitu. Pamflet. Iya. Foto-foto mereka yang mau Dijadikan calon. calon. Iya. Oh beneran ya, ternyata sekompleks itu loh teman Pro 2. Jangan dikira kalau di pesantren itu belajarnya ngaji kitab aja, belajar agama aja. Pengabdian juga, organisasi. Tuh kan, ternyata politik juga ada di sana. Bahkan langsung sama praktek-prakteknya Iya, ya sama kan. Prakteknya juga. Wah, kompleks ada banget. juga yang golput kan kalau nyoblosnya itu bukan hanya satu Kak, dua lubangnya itu juga golput kan. Itu juga diiseng kayak Ada gitu. juga yang gitu, teman-teman anak-anak ada yang nyoblosnya ada 2 lubang, ada 2 lubang. Ragu, dipilih semua. Dipelajari dari situ dulu. Oke, jadi ini istilahnya kayak miniatur pemerintahannya kita ya, miniatur pemerintahannya kita. Wah, kalau misalnya mau belajar berpolitik sejak dini, boleh masuk pesantren teman Pro 2? Iya, boleh. Nanti temenan sama Grace, sama Sofi, sama Ani, sama Nafis tuh, di sana tuh temenan di situ. Nah, for the last nih dari masing-masing kalian, pemilu udah kita laksanakan, terus pilkada masih akan kita laksanakan gitu. Terima kasih pesan-pesan dong sama teman Pro 2 yang lagi nonton dan juga dengerin kita malam hari ini. Dari Kak Chris dulu lah. Iya kan? Dari sana dulu. Iya, kalau pesan saya jangan golput karena suara kita itu, karena pemimpin itu butuh suara kita gitu. Ya, jangan golput aja gitu. Tuh, jangan golput. Tapi kalau ada kendala seperti mereka kan jauh, jadi mungkin bisa dimaafkan gitu. Iya, aku malah berpikir kayak misalnya sistemnya itu kayak Australia ataupun kayak Jepang gitu yang ternyata bisa diposkan gitu loh suaranya. Oh iya. Iya, karena beberapa waktu yang lalu ada teman-teman juga yang cerita di sini yang mereka itu kebetulan lagi pertukaran belajar ke Malaysia, yang ternyata di sana memang ada sistem yang namanya jemput bola. Jadi ketika kita sebagai DPT tidak bisa hadir nih ke TPS itu, ada petugas TPS yang ke rumah. Gitu. Keren. Jadi nanti Ani dicoba ya. petugas TPS-nya suruh berangkat. Oke, kalau Nafis pesannya apa? Apa ya? Harus Minimalis. Pilih yang benar. harus yang benar, harus yakin. Terus? Dan sama kayak Pak Grace, no golput. No golput tapi golput. Lah itu dia. Nih, kamu jangan berpesan kayak gitu. Nanti gak ada yang percaya. Pesanmu apa? Pesan saya pastinya jangan memilih karena kan biasanya memilih karena materi. Memilih karena dia keluarga. Kalau ya dia pandangannya saja latar belakangnya sudah tidak baik, kurang baik bukan tidak baik gitu. Ya perlu di seleksi lagi lah gitu. Oke. Ya pilihnya dengan benar, dengan hati nurani, bukan karena disogok. Bukan kan kebanyakan karena sekarang disogok, karena disogok ya milihlah dia gitu. Ya. Ya. Wah, Karena ini sogokan gitu. jadi di skip tuh sama Ani. Keluarga kalau nggak baik nggak usah dipilih. Iya. Teman kalau nggak baik juga nggak usah dipilih. Apalagi yang ngasih amplop nggak usah dipilih. Itu pasti udah nggak baik gitu ya. Kalau kamu Vi? Kalau menurut saya, pilihlah pemimpin sebaik-baiknya. Karena pemimpin itu bukan hanya untuk satu hari saja, tapi untuk beberapa tahun. Jadi, pemimpin itu adalah orang yang akan memimpin kita selama bertahun-tahun. Jadi, pilihlah pemimpin yang menurut kalian yang menonton, yang jujur, yang baik, dan adil
terutama bagi rakyat. Oke, tuh sip banget kan, karena dari pemimpinnya kita, karena itu figur ya, Figur, jadi iya. kita bisa tahu nih daerahnya kita Iya. tuh daerah yang Iya, seperti seperti apa, apa. gitu. Oke, malam hari ini cukup dong ngobrol menginspirasinya kita di Jaga Malam. Terima kasih banyak sudah barengan Farida nih, berdua Rena Sumenep. Dan tentu saja lain kali kita bahas topik yang lainnya. Bisa lebih fokus ke money politik kali ya. Mandi politik. Bisa. Ya udah lah. Bahaya. Teman berdua, sampai jumpa di Jaga Malam spesial episode untuk dialog pasca pemilu dengan teman-teman narasumber lainnya tentu aja. Dan untuk malam hari ini udah dulu, ketemu lagi ya di Jaga Malam berikutnya. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Sehat selalu mentalmu, sehat selalu fisikmu. Sampai jumpa di Jaga Malam berikutnya.